cedera seperti ini? Lah, ini Jatuh, kesleo, terkilir merupakan contoh nyata dari injury. Hal tersebut bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Meski tampak ringan, cedera seperti kesleo dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan bisa berakibat lebih serius jika diabaikan. Maka dari itu, penting untuk kita memahami bagaimana cedera dapat terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Fajar Al-Qadafi dengan NIM Akhir 135. saya Monali Rahman dengan NIM 112. Perkenalkan, nama saya Adelina Salul Kamila dengan NIM Akhir 113. Perkenalkan, saya Arnita Aulia Faizulisa dengan NIM Akhir 115. Perkenalkan, nama saya Berliana Anita Soleha dengan NIM Akhir 123. Saya Diva Ayu Hapsari Dewi dengan NIM Akhir 132. Saya Nadifa Nuriana Sari dengan NIM Akhir 156. Dan saya Ignati Zulukiana Mawada dengan NIM Akhir 161. Yuk simak videonya. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan minibus terjadi di traffic light Simpang 3 Gondang Jalan Jogja Solo Klaten, Jawa Tengah pada Rabu sore. Akibatnya pengemudi truk terjepit serta mengalami patah tulang kaki. 2 pelajar yang terlibat kecelakaan ini tergeletak di Jalan Salak, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa malam. Keduanya mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangan. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran epidemiologi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok epidemiologi injury akan membahas topik penting dalam kesehatan masyarakat, yaitu epidemiologi injury dengan fokus pada fraktur dan dislokasi. Cedera seperti patah tulang dan pergeseran sendi sering terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecelakaan, jatuh, hingga aktivitas olahraga. Namun, banyak dari cedera ini sebenarnya bisa dicegah kalau kita paham penyebab dan cara pengendaliannya. Yuk kita bahas bersama. Menurut WHO, injury atau cedera adalah kerusakan jaringan tubuh akibat paparan energi yang melebihi kemampuan tubuh untuk menahannya. Bisa energi mekanik, panas, listrik, atau kimia. Dalam konteks ini, kita fokus pada cedera muskuloskeletal, yaitu cedera pada tulang, sendi, dan otot. 2 jenis cedera yang paling sering ditemukan adalah fraktur, yaitu patahnya tulang akibat benturan atau tekanan kuat, dan dislokasi, yaitu bergesernya posisi tulang dari sendi normalnya. Keduanya bisa menyebabkan disabilitas, kehilangan produktivitas, bahkan kematian. Secara umum, injury bisa diklasifikasikan dari beberapa aspek. Pertama, berdasarkan penyebabnya. Unintentional injury adalah cedera yang tidak disengaja, seperti jatuh, kecelakaan lalu lintas, atau cedera olahraga. Sedangkan intentional injury adalah cedera yang disengaja, seperti kekerasan fisik atau upaya bunuh diri. Berdasarkan lokasi, bisa mengenai ekstremitas atas, bawah, kepala, atau tulang belakang. Dan berdasarkan tingkat keparahan, cedera bisa ringan, sedang, atau berat. Untuk fraktur, dikenal tipe tertutup, terbuka, dan kominutif. Sedangkan dislokasi paling sering terjadi di bahu, siku, pinggul, dan lutut. Sekarang kita akan membahas patogenesis atau bagaimana cedera itu sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Dimulai dari fraktur atau patah tulang, proses ini dimulai pada fase benturan, di mana ada energi mekanik seperti benturan atau tekanan kuat yang energinya melebihi kekuatan tulang.
Energi ini langsung menyebabkan patahnya struktur tulang. Begitu tulang patah, fase pendarahan langsung terjadi. Patahan ini merobek pembuluh darah di dalam sumsum dan di selaput luar tulang, menyebabkan darah berkumpul di area tersebut dan membentuk gumpalan yang kita sebut hematoma. Dalam 24 hingga 72 jam pertama, hematoma ini memicu fase inflamasi atau peradangan akut. Tubuh mengirimkan sel-sel radang untuk membersihkan jaringan mati dan sisa-sisa cedera. Setelah bersih, dimulailah awal fase penyembuhan. Hematoma tadi berfungsi sebagai cetakan, di mana sel-sel pembentuk tulang baru dan pembuluh darah baru mulai tumbuh, memulai proses pembentukan kalus lunak atau jaringan penyambung awal. Berbeda dengan fraktur, patogenesis dislokasi atau pergeseran sendi lebih berfokus pada kerusakan jaringan lunak di sekitarnya. Prosesnya dimulai oleh gaya paksa, seperti dorongan atau putaran ekstrim, yang memaksa tulang keluar dari posisi normalnya di dalam mangkuk sendi. Saat tulang bergeser paksa, terjadi kerusakan jaringan lunak yang hebat. Jaringan penopang sendi, seperti kapsul sendi dan ligamen, akan tertarik kuat, robek sebagian, atau bahkan robek total. Dampak langsung dari kerusakan ini sangat jelas, seperti timbul nyeri hebat karena robeknya jaringan saraf, terjadi deformitas atau perubahan bentuk sendi, dan korban mengalami kehilangan fungsi atau tidak bisa menggerakkan sendi tersebut, yang kemudian diikuti oleh pembengkakan. Selanjutnya akan dibahas mengenai epidemiologi deskriptif. Dalam epidemiologi deskriptif, kita melihat bagaimana distribusi kasus cedera ini dari sisi who, where, when, dan how. Pertama, dari sisi siapa atau who. Cedera seperti fraktur dan dislokasi paling banyak dialami oleh laki-laki berusia 15 sampai dengan 45 tahun dan juga lansia. Kedua, dari segi di mana atau where. Lokasi terjadinya cedera paling sering adalah jalan raya, tempat kerja, lapangan olahraga, ataupun rumah. Yang ketiga, dari segi kapan atau when. Cedera paling sering terjadi pada jam-jam sibuk, musim liburan, ataupun musim hujan. Yang keempat, dari segi bagaimana atau how. Mekanisme terjadinya cedera biasanya akibat paparan energi mekanik yang berlebihan terhadap tubuh. Contohnya, akibat kecelakaan lalu lintas, jatuh, olahraga, atau trauma kerja. Menurut WHO, cedera merupakan penyebab kematian nomor 3 pada usia produktif. Dan di Indonesia, lebih dari 30% kasus fraktur disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas beberapa faktor risiko pada injury. Nah, faktor risiko pada injury sendiri merupakan kondisi atau situasi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya cedera. Faktor risiko terbagi menjadi faktor individu, lingkungan, dan faktor sosial ekonomi. Nah, untuk yang pertama yaitu faktor individu yang meliputi usia lanjut, kepadatan tulang rendah, dan kebiasaan mengonsumsi alkohol. Untuk yang kedua yaitu faktor risiko lingkungan. Nah, contohnya ada penerangan yang buruk, jalanan rusak, dan tempat kerja yang tidak aman. Dan yang terakhir faktor risiko sosial ekonomi yang meliputi kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, cedera seperti fraktur dan dislokasi memiliki dampak yang sangat luas. Mari kita bedah dampaknya satu persatu. Dari aspek kesehatan, cedera ini membawa dampak langsung seperti rasa nyeri hebat, pendarahan, dan risiko infeksi yang tinggi, terutama pada fraktur terbuka. Namun, yang sering kali lebih berat adalah dampak jangka panjangnya. Ini bisa berupa disabilitas atau cacat permanen, berkurangnya kemampuan gerak, risiko amputasi, hingga kerusakan pada sistem saraf. Selanjutnya, dari sisi ekonomi, cedera ini menimbulkan beban biaya ganda.
Pertama, ada biaya medis langsung yang tinggi, mencakup penanganan UGD, operasi, rawat inap, dan pembelian alat bantu. Kedua, ada biaya tidak langsung akibat hilangnya produktivitas. Korban akan kehilangan pendapatan karena tidak bisa bekerja, yang tentu akan mengganggu keuangan keluarga. Beban ini masih ditambah dengan biaya pemulihan untuk rehabilitasi dan fisioterapi jangka panjang. Yang terakhir adalah dampak sosial. Cedera berat seringkali memicu ketergantungan fisik, membuat korban kehilangan kemandirian dan butuh bantuan untuk aktivitas harian. Situasi ini kemudian dapat memicu dampak psikososial seperti perasaan terisolasi, rendah diri, dan merosotnya kepercayaan diri. Serta tekanan ini tidak hanya dialami korban, tetapi juga oleh keluarga yang turut menanggung beban stres fisik dan emosional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diagnosis dan penata laksanaan. Untuk menangani fraktur dan dislokasi, langkah awalnya adalah diagnosis melalui pemeriksaan fisik dan penunjang seperti ronsen atau CT scan. Penata laksanaan dilakukan dengan imobilisasi, reduksi, atau operasi tergantung tingkat keparahan. Setelah itu, pasien perlu menjalani rehabilitasi awal agar fungsi tubuh cepat pulih dan komplikasi bisa dicegah. Epidemiologi analitik. Dalam epidemiologi analitik, kita mencari hubungan sebab akibat antara faktor risiko dan kejadian cedera. Contohnya, yang pertama, tidak memakai helm berisiko fraktur kepala 4 kali lebih besar. Yang kedua, lansia dengan osteoporosis berisiko fraktur panggul meningkat 2 kali. Yang ketiga, pekerja tanpa alat pelindung rentan mengalami fraktur ekstremitas. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pencegahan stepwise WHO. Upaya pencegahan cedera dapat dijelaskan melalui konsep stepwise approach WHO, yaitu pendekatan bertahap untuk mengurangi angka kejadian cedera. Langkah-langkah ini dibagi menjadi 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu assessment, langkah yang kedua policy development, langkah yang ketiga implementation, dan langkah yang keempat yaitu evaluation. Langkah yang pertama yaitu assessment, yaitu mengumpulkan data tentang jenis dan penyebab cedera, misalnya dari surveillance rumah sakit atau kecelakaan lalu lintas. Langkah yang kedua yaitu policy development, yaitu menyusun kebijakan berbasis bukti seperti aturan wajib helm, batas kecepatan, atau standar keselamatan kerja. Langkah yang ketiga yaitu implementation, yaitu melaksanakan program nyata seperti edukasi keselamatan, pelatihan, pertolongan pertama, dan perbaikan fasilitas umum. Langkah yang keempat yaitu evaluation, yaitu memantau hasil dan memperbaiki strategi agar pencegahan tetap efektif dan berkelanjutan. Setelah fase akut terlewati, tahap rehabilitasi sangat penting untuk mengembalikan fungsi dan kemandirian pasien. Rehabilitasi sendiri mencakup fisioterapi, latihan gerak, dan dukungan psikologis. Dengan pemulihan yang baik, korban cedera bisa kembali produktif dan mempertahankan kualitas hidupnya. Walaupun upaya pencegahan cedera terus dilakukan, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi seperti kesadaran masyarakat yang rendah, keterbatasan data, dan akses rehabilitasi yang belum merata. Namun, di sisi lain, ada banyak peluang seperti inovasi teknologi, program edukasi digital, dan dukungan kebijakan pemerintah. Dengan sinergi semua pihak, angka cedera di Indonesia bisa terus ditekan di masa depan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa fraktur dan dislokasi adalah masalah besar dalam kesehatan masyarakat. Kasusnya tinggi, tapi sebenarnya bisa dicegah melalui perilaku aman dan kebijakan keselamatan. Nah, sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, kita punya peran penting dalam edukasi, promosi keselamatan, dan upaya preventif. Cegah cedera, jaga keselamatan, dan jadilah masyarakat yang sehat dan produktif.